Polisi menangkap 6 pelaku pembunuhan seorang notaris perempuan yang jasadnya diikat di Sungai Citarum, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Ketiga orang merupakan pelaku pencurian disertai kekerasan. Sementara 3 pelaku lainnya merupakan penadang. Ketiga eksekutor ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan Seroyo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Jumat 14 Juli atau sehari setelah jasad korban ditemukan. Salah satu di antaranya adalah sopir pribadi korban. Ketiga eksekutor yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka ini diketahui berinisial A alias W, AWK, dan H. Saat ini kami masih mendalami motif terkait pembunuhan korban berinisial SA. Namun, dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Untuk sementara, pasal yang kami terapkan adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Untuk pembunuhan berencana masih kami dalami. Sebelumnya, Syarifah Sidah Alatas, warga Taman Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat, dilaporkan hilang sejak terakhir meninggalkan kediamannya pada Selasa 1 Juli lalu. Sejak saat itu, pihak keluarga tidak bisa menghubungi korban hingga akhirnya jasad notaris berusia 60 tahun tersebut ditemukan di Sungai Citarum, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 3 Juli 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, informasi penangkapan pelaku pembunuh notaris menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi penting lain, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menanggapi kabar maraknya praktik prostitusi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku kaget saat mendengar kabar maraknya praktik prostitusi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kabar maraknya praktik prostitusi yang diduga terjadi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara mulai menghebohkan pada Mei 2025 lalu. Mendengar kabar ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengaku kaget. Ia mengaku belum menerima laporan tersebut. Menurut Caimin, ini merupakan masalah serius dan akan segera mengecek kebenaran informasi tersebut. Waduh, masa ya? Lagi ada laporan seperti itu. Waduh, Dalam online juga gawat. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek ini, harus dicek. Apakah? Iya dong. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara advokat Marcella Santoso ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Berkas yang dilimpahkan atas 2 perkara yang menjerat Marcella, yaitu perintangan penyidikan dan korupsi minyak goreng. Kejaksaan Agung telah merampungkan proses penyidikan perkara perintangan penyidikan kasus impor gula hingga tata niaga timah yang menjerat advokat Marcella Santoso. Berkas tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Marcella Santoso bersama 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Mereka beserta barang bukti perkara tersebut dilimpahkan agar bisa segera diadili. Selain terlibat perintangan penyidikan, Marcella Santoso juga terjerat kasus vonis lepas korupsi minyak goreng. Adapun barang bukti yang dilimpahkan oleh penyidik pada jaksa penuntut umum, yaitu barang bukti yang disita dari tersangka Arianto terkait dengan perkara TPPU, diantaranya 1, 2 unit kapal wisata asing, 12 unit mobil, 3, 22 unit sepeda motor, 4, 20 unit jam tangan, 5, 147 unit helm, 6, 22 unit sepeda,
7. Uang tunai 1.500 lembar dolar Singapura pecahan 100. 8. Uang tunai 1.000 lembar euro pecahan 50. 9. Uang tunai 2.900 lembar USD pecahan 100. 10. Uang tunai 4.000 lembar pecahan Singapura, mata uang Singapura pecahan 100. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyarankan pembongkaran teras Cihamplas karena kondisinya sepi pengunjung dan tidak terjaga konsisten. Untuk melepas aset dan membongkar teras Cihamplas, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap untuk membantu Pemkot Bandung dari sisi anggaran. Wacana pembongkaran teras Cihamplas saat ini masih dikaji pemerintah Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak menampik, dirinya lah yang mengusulkan agar proyek peninggalan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil itu dibongkar. Deddy mengatakan pembongkaran merupakan solusi agar Cihamplas kembali hidup seperti sebelumnya. Deddy memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya nasib teras Cihamplas kepada Wali Kota Bandung. Bila memerlukan bantuan dana, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendukung dan membantu Pemkot Bandung dari sisi anggaran. Saya lebih punya saran, kan kalaupun ditata ulang, itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain, itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua, dari sisi aspek jalan, itu kan jalannya jadi menyempit. Kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya, kalau itu dibongkar, itu bisa dikembalikan ke Cihamplas lama. Dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihamplas. Gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali Kota, kalau saya kan memberikan saran saja. Gitu. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bakal mengkaji usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk melepas aset dan membongkar teras Cihamplas. Kajian ini akan dimulai dengan langkah berkoordinasi dan berkomunikasi bersama DPRD Kota Bandung dan Badan Keuangan Aset Daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk membongkar teras Cihamplas mendapat penolakan dari warga dan pedagang sekitar. Meski saat ini kondisinya terlihat kumuh dan tidak terawat, namun mereka meminta pemerintah Provinsi Jabar dan Pemkot Bandung untuk menata ulang agar pedestrian tersebut bisa kembali bagus. Usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk membongkar dan menata ulang kembali teras Cihamplas mendapat penolakan keras dari warga sekitar dan para pedagang. Warga dan pedagang sekitar menyayangkan jika teras Cihamplas harus dibongkar. Bagi pedagang, lokasi tersebut adalah tempat mereka berjualan dan akan kehilangan pelanggan bila teras Cihamplas dibongkar. Bapak dibongkar? Ya, kalau dibongkar kan udah tanggung Pak, kata saya Bu. Sayang Pak ya? Ya sayang, udah terlanjur lah gitu, lanjut gitu. Ya mending tata ulang lagi kayak semula. Jo atau mending? Sayang lah kalau dibongkar. Bangunan udah ada, ngapain dibongkar gitu. Ini kan sebenarnya tinggal ditata ulang, diperbaiki lah yang fasilitas yang kurang apa gitu. Misalkan kalau hujan kan ditambah apa gitu. Sayang lah kalau dibongkar lagi. Sebenarnya mah nggak perlu dibongkar. Kalau dibongkar kan, wah ini gimana ini. Kalau saya kan pindah kemana? Langganan udah pada tahu di sini. Kalau di bawah kan nggak ada tempat, makanya saya ke atas juga kan. Kalau mau dibongkar, seharusnya komunikasi dulu lah sama PKL. Terus kita mau dikasih gimana, mau ditempatin di tempat lain, apa kita mau dikasih ganti rugi. Kan PKL udah aktif dari teras awal berdiri sampai sekarang, mau dapat uang nggak dapat uang kan kita mau berjuang. Sebelumnya rencana pembongkaran tersebut karena kondisi teras Cihamplas saat ini hampir seluruh kios pedagang dipenuhi dengan tulisan vandalisme. Tidak hanya kios, kondisi serupa juga terlihat di beberapa bagian lainnya.
seperti papan penunjuk arah, serta fasilitas umum lainnya, sehingga terlihat kumuh. Selain itu, kondisi tersebut juga mengakibatkan kemacetan dari sisi konstruksi bangunan pedestrian di atas Jalan Cihamplas tersebut, dinilai bermasalah dengan tata ruang. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mengevakuasi warga korban banjir di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Hujan yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan sejak siang hingga malam ini membuat ratusan rumah di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat terendam banjir hingga setinggi lebih dari 1 meter. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir di perumahan ini juga diakibatkan meluapnya anak kali Angke. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan pun hingga kini terus mengevakuasi warga korban banjir ke tempat yang lebih tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mengatakan jika diprediksi air yang merendam perumahan warga ini semakin tinggi, mengingat saat ini Tangerang Selatan masih diguyur hujan lebat. Nantinya BPBD akan mendistribusikan bantuan lainnya seperti makanan siap saji, paket makanan bergizi, dan lainnya. Kurang lebih ada sekitar 250 kakak yang terdampak pada kesempatan hari ini. Kakak apa aja ini? Untuk saat ini kita fokus untuk melakukan evakuasi warga yang mana masih terjebak di dalam untuk kita evakuasi keluar atau ke daerah yang lebih tinggi, atau juga nanti kita akan drop ke tempat yang dipastikan lebih aman. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca banjir dan longsor di kawasan Puncak, petugas akhirnya bisa mengevakuasi 2 korban yang tertimbun longsor di Villa Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban berada di tebing setinggi 15 meter. Yang tertimbun akhirnya bisa diselamatkan di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, RT 6 RW 4. Tim SAR setelah kurang lebih 4 jam bisa mengevakuasi. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, Polri, serta Damkar Kabupaten Bogor menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah 2 korban timbunan longsor di Kampung Sukatani sudah bisa evakuasi ya. Kedua korban bernama Ruben Saputra dan Jeremiah Siahaan ditemukan meninggal dunia di lokasi setelah pencarian selama 12 jam. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi korban berada di tebing setinggi 15 meter. Menurut saksi, korban dan keluarganya yang berjumlah 13 orang tengah berlibur saat banjir dan longsor terjadi. 5 orang tertimbun longsor, 3 selamat, sedangkan 2 lainnya meninggal dunia. Dalam villa itu dia keluarga Pak Victor itu semua ya mungkin bangsa 13-15 orang lah semuanya. Yang digubuk sendiri yang terkena longsor ini berapa orang? Yang digubuk yang ada 5. Ada 5. Yang 3 yang di rumah sakit kan? Itu keponakan-keponakannya Pak Victor semua? Yang 3 anak, yang 1 anaknya, yang 2 keponakannya, yang 2 lagi pembantu. Oh, yang meninggal ini keponakannya? Keponakan dua-duanya. Alhamdulillah semua berkat kerjasama akhirnya korban bisa kita temukan. Ada berapa korban dan? Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Sebelumnya, banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Dari Bogor, Jawa Barat, Guldani Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung curhat tidak tidur sejak Minggu malam hingga Senin pagi karena harus berkoordinasi untuk menangani banjir di Jakarta. Hal itu disampaikan Pramono Anung saat meninjau pengerukan kali irigasi di perbatasan Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pengerukan kali irigasi di kawasan Cakung, perbatasan Bekasi, Jakarta Timur, Senin pagi.
Pengerukan tersebut sebagai langkah untuk mencegah dan mitigasi banjir yang terjadi. Pramono menyebut pemerintah Provinsi Jakarta bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air telah menyiagakan lebih dari 600 pompa untuk menangani banjir akibat curah hujan tinggi. Dalam kesempatan itu, Pramono curhat bahwa sejak Minggu malam hingga Senin pagi belum sempat tidur karena berkoordinasi untuk menangani banjir. Penanganan pengerukan di pinggir-pinggir Jakarta ini segera dilakukan karena ini menjadi prioritas utama. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Saya tadi barusan mendapatkan laporan dari Bu Ika. Dan sejak tadi malam praktis satu persatu wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya kontrol satu-satu sampai dengan jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta, sekarang ini banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik. Pihak Pemprov juga menyebut telah berkoordinasi dengan para wali kota untuk memastikan bantuan di lokasi banjir, seperti penggunaan perahu karet dan logistik lain. Dari Jakarta, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. 2 jenazah ditemukan pada pencarian hari keempat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Salah satunya telah teridentifikasi yang merupakan warga Kabupaten Kelungkung, Bali. Hasil identifikasi jenazah yang ditemukan di perairan Cekik, Jembrana, Bali pada Minggu terkonfirmasi atas nama Ikadek Oka, warga Kabupaten Kelungkung, Bali. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos berwarna biru dan celana pendek warna hitam. Identifikasi ini terungkap pada pemeriksaan primer sidik jari dan juga gigi. Itu ditemukan 2 jenazah teridentifikasi 1. Yang 1 masih dalam proses identifikasi. Dari primer, sidik jari terkonfirm. Pada gigi terkonfirm juga. Jadi data terkonfirmasi atas nama Ikadek Oka dari Provinsi Bali. Hingga hari keempat pasca kejadian, dari total 65 manifest kapal, tercatat 30 orang ditemukan selamat dan 8 orang meninggal dunia. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban dengan melibatkan tim darat, laut maupun udara. Selain itu, tim SAR gabungan juga melakukan pendeteksian keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu dalam rapat dengan Komisi 5 DPR RI hari ini, Kepala di Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menceritakan penemuan objek di bawah air yang diduga bangkai KMP Tunu Jaya. Objek tersebut terdeteksi memiliki panjang 50 hingga 60 meter. Untuk hari kedua sudah memulai mengerahkan unsur kapal yang memiliki sonar untuk mendetek di mana posisi kapal. Kemudian hari kedua pada saat itu salah satu dari kapal sudah mendetek ada 2 titik lokasi yang memungkinkan
objek itu panjangnya berkisar antara 50 sampai 60. Dan itu yang saat ini, hari ini memang sedang difokuskan di situ. Dan untuk memastikan memang kami membutuhkan kekuatan lagi dari TNI AL, dan TNI AL sedang mendatangkan dengan kekuatan yang ada di Hidros dan juga kapal yang memiliki kemampuan untuk mendetek secara persis posisi kapal tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo CS untuk dimintai klarifikasi terkait kasus ijazah Jokowi. Pemanggilan ini merupakan pemanggilan sebelumnya karena Roy Suryo mangkir pada 2 Juli lalu. Pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Roy Suryo menyebutkan dirinya menghormati tugas kepolisian. Dan sebagai warga negara yang baik, dirinya hadir untuk memberi klarifikasi. Usai pemanggilan, Roy Suryo menambahkan bahwa laporan terhadap Roy Suryo CS tidak berdasar hukum. Pasalnya sebuah laporan harus ada korban dan pelaku dalam sebuah kasus. Sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan, dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya. Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah, ternyata bagus dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan, dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut, dan yang dihasut itu membuat kerusuhan. Sebelumnya, Roy Suryo CS mengaku sengaja tidak menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 2 Juli lalu karena di dalam surat pemanggilan tidak jelas siapa terlapor dan pelapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, selain Roy Suryo, Egy Sujana juga diperiksa Polda Metro Jaya. Egy mengatakan persoalan ijazah Jokowi merupakan perkara sederhana dan meminta Jokowi untuk segera menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Poin pentingnya ada 3 dari saya. Yang pertama, mesti mengerti substansi hukum. Di samping muatan filosofis, hukum itu punya logika. Jadi kalau logika nggak dipakai, berarti hukumnya nggak jalan. Satu contoh misalnya, kita sejak awal 2022 atau 2021 akhir ya? Iya, sekitar itu Pak. Itu sudah menggugat pertama. Dalam pengertian perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun ditanggapi dengan sangat sadis oleh pihak Jokowi melalui tangan kepolisian. Apa itu? Klien kami ditangkap. Bambang Tri dan Gus Nur. Saya sedang membela bersama AK waktu itu. Pertanyaan seriusnya, ini kan soal perdata. Kok langsung jadi pidana ditangkap? Memang waktu perdata, logikanya siapa yang menuduh dia membuktikan, itu perdata. Tapi ketika masuk wilayah pidana, yang wajib membuktikan adalah jaksa dan polisi.
itu poin penting dalam ilmu pidana. Jadi Otto sebagai lawyer dari pihak sana selalu mendalilkan itu, Jokowi mendalilkan itu, siapa yang nuduh buktikan. Itu perdata, sekarang udah masuk pidana, yang bikin masuk pidana kalian sendiri. Menangkap klien kami, menangkap itu kan peristiwa pidana. Ini yang saya maksud ilmu logika dalam ilmu hukum itu, bahwa hukum itu berlogika. Sebelumnya gelar perkara kasus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Bareskrim Polri. Penundaan dikarenakan tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Bareskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada Kamis 3 Juli diundur menjadi hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan gelar perkara ditunda karena TPUA meminta penjadwalan ulang. Pihak TPUA menyatakan akan ada sejumlah nama yang dilibatkan. Karena alasan tersebut, Bareskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun, hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadilah, menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus sesuai dengan jadwal. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Bareskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini, gitu kan. Tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Bareskrim mengenai ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,2%. Hasil tersebut berdasarkan survei pada bulan Juni 2025 yang menunjukkan pemerintah mendapatkan raport biru dalam 5 aspek utama. Hal ini disampaikan Menko Polhukam saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Alhamdulillah juga tercermin di dalam gambaran persepsi publik. Berdasarkan hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh raport biru pada 5 aspek utama, yaitu ada aspek sosial budaya 95,1%, keamanan nasional 83,1%, stabilitas politik 70,8%, penegakan hukum 67,8%, kinerja ekonomi makro sebesar 67,4%. Tentunya temuan ini memberi sinyal kuat bahwa stabilitas politik dan keamanan yang selama ini kita jaga secara kolektif. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam pertandingan badminton. Kapolri yang berduet dengan atlet bulu tangkis Marcus Gideon akhirnya mengalahkan pasangan Bahlil Adrian Pratama. Inilah momen saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat bertanding badminton. Pertandingan digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta yang menjadi laga penutup Piala Kapolri 2025. Kapolri dan Menteri ESDM berpasangan dengan atlet bulu tangkis. Listio berduet dengan Marcus Gideon, sementara Bahlil berduet dengan Adrian Pratama. Pertandingan juga disaksikan langsung oleh Wamenpora Taufik Hidayat dan sejumlah tokoh bulu tangkis lainnya seperti Liliana Natsir dan Yuni Kartika. Pasangan Listio Marcus akhirnya menang atas Bahlil Adrian dalam 3 game pertandingan dengan skor 17-15, 15-4, dan 15-9.
Pemirsa, Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran terhadap Yaman dengan klaim menargetkan situs-situs penting yang dikendalikan kelompok Houthi seperti pelabuhan dan pembangkit listrik. Israel juga mengancam akan lebih banyak serangan menyusul jika Houthi terus menyerang Israel. Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran terhadap Yaman dengan klaim menargetkan situs-situs penting yang dikendalikan kelompok Houthi pada hari Senin. Serangan besar-besaran Israel terhadap Yaman dengan nama sandi Operation Black Flag atau Operasi Bendera Hitam terjadi setelah sedikitnya 3 rudal balistik Houthi diluncurkan ke Israel setelah gencatan senjata Iran-Israel. Israel menyerang pelabuhan-pelabuhan Hodeidah, Ras Isa, Salif, dan pembangkit listrik Ras Kantip di sepanjang Laut Merah. IDF juga menyerang Galaxy Leader, sebuah kapal kargo yang direbut oleh Houthi pada November 2023. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan serangan itu adalah bagian dari Operasi Bendera Hitam. Ia berjanji bahwa lebih banyak serangan akan menyusul jika Houthi terus meluncurkan drone dan rudal balistik ke Israel. Serangan militer Zionis terhadap Yaman terjadi saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, Israel telah meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Yaman dengan nama sandi Operasi Bendera Hitam pada Senin waktu setempat. Berdalih mengincar kelompok Houthi, militer Zionis membombardir 3 pelabuhan dan sebuah pembangkit listrik di Yaman. 3 pelabuhan yang diserang Israel adalah Pelabuhan Hodeidah, Pelabuhan Ras Isa, dan Pelabuhan Salif. Sedangkan pembangkit listrik yang diserang adalah pembangkit listrik Ras Kantip. Pasukan pertahanan Israel mengklaim 4 target itu telah digunakan untuk operasi militer kelompok Houthi. Di Pelabuhan Ras Isa, militer Zionis Israel menyerang kapal Galaxy Leader, di mana merupakan kapal yang direbut oleh kelompok Houthi pada akhir tahun 2023. Di tengah perundungan gencatan senjata, Israel terus menggempur Gaza. Akibatnya sebanyak 80 orang Palestina meninggal dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Rudal dan peluru Israel terus menyerang warga Palestina. Hal ini masih terlihat di sejumlah wilayah di jalur Gaza. Penyerangan ini terjadi di tengah berlangsungnya perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Tercatat dalam 24 jam terakhir, sebanyak 80 orang meninggal dan 304 warga luka-luka. Salah satu serangan Israel mengenai sebuah bangunan pengungsi, di mana salah satu korban meninggalnya adalah ibu hamil dan anak-anak yang tengah tertidur. Dalam serangan intensif yang dilakukan Israel, Hamas kembali merilis video. Anggota Hamas berhasil meledakkan tank Israel di salah satu lokasi di Gaza. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Rab makkina ya Rab, ya Rab makkina ya Rab, هاي البطلة عمل فداء شباب بإذن الله, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Video yang dirilis Hamas merekam keberhasilan salah satu anggotanya meledakkan tank Israel. Aksi berani dari Hamas ini terekam dalam video berdurasi 6 menit 29 detik. Walaupun dengan keterbatasan senjata militer tidak seperti Israel, Hamas berjuang semampunya melawan penjajah negara mereka. Suara takbir dan dentuman peluru sempat terdengar ketika tentara Israel mengetahui titik persembunyian anggota Hamas. Hingga negosiasi belum mencapai kesepakatan, Hamas akan terus memburu tentara Israel agar angkat kaki dari Palestina. Perundingan pertama gencatan senjata antara Hamas dan Israel buntu. Pihak Israel tidak memenuhi mandat yang cukup untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas. Berdasarkan keterangan dari pihak Palestina, perundingan gencatan senjata pertama antara Hamas dan Israel tidak memiliki hasil. Perundingan dilaksanakan di Doha, Qatar, berakhir buntu. Alasannya adalah pihak Israel yang hadir dalam negosiasi tidak memiliki mandat yang cukup untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas. Perundingan selanjutnya akan diundur pada minggu depan 13 Juli setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.
Padahal sebelumnya Netanyahu menyampaikan negosiator Israel yang dikirim memiliki instruksi yang jelas, yaitu mencapai gencatan senjata dengan syarat-syarat yang telah diterima Israel. Israel sendiri meminta gencatan senjata terjadi dan pihak Hamas membebaskan 50 sandera yang ditahan Hamas di Gaza.